Baik, teman-teman, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam ini saya bisa berbagi kepada teman-teman bagaimana cara menjalankan bisnis Altram dengan benar. Dan tentu saja tidak kenal maka tidak sayang ya. Jadi saya sekarang ini umur sudah 54 tahun ya, cukup lumayan ya, melewati setengah abad. Dan latar belakang saya adalah anak nomor 6 dari 6 bersaudara, jadi ragil ya. Tapi kenyataannya walaupun ragil bukanlah anak yang dimanja ya, malah berjuang. Jadi waktu saya masih kecil mungkin sudah SD begitu, mulai SD sudah mulai bisa jualan gitu ya ceritanya. Kenapa? Karena saya berada di lingkungan banyak pengusaha di lingkungan saya tinggal ya, sehingga saya tahu ternyata nyari uang sebagai pengusaha itu kelihatannya enak gitu ya. Tapi kita lihat perjuangannya sangat luar biasa. Nah, kemudian saya kuliah di Jawa, dan tentu saja saya kasih tahu bapak saya adalah orang Bali, ibu saya adalah orang Jawa, jadi saya campuran ya, blasteran Jawa Bali ya. Dan di sini saya kuliah tidak ada beban. Jadi kalau dibilang masa terindah dalam hidup saya adalah saat kuliah. Kenapa? Karena orang tua saya tidak memberikan target selesainya kapan. Ini membuat saya benar-benar menikmati hidup waktu itu. Tapi kembali kenyataannya, setelah selesai kuliah saya harus kerja. Seperti itu. Saya akhirnya kerja di Jakarta, kerja di perusahaan keuangan. Padahal background saya adalah dari teknik industri. Kelihatannya memang bertolak belakang, tapi ternyata ilmu itu bisa di-adjust, disesuaikan waktu bekerja, dan ada banyak pelatihan di sana. Saya bekerja sebagai karyawan perusahaan luar negeri itu sekitar 12 tahun. Memang target saya sebenarnya nggak terlalu lama kerja di perusahaan tersebut. Kenapa? Karena saya punya cita-cita ingin punya perusahaan waktu itu. Tapi kenyataannya adalah tidak bisa ditolak. Orang tua saya bangkrut 3 kali. Sehingga apa? Tentu saja namanya usaha, tentu saja perlu modal dari orang tua. Jarang sekali seorang anak itu ketika ingin membuat suatu usaha, dia punya uang sendiri. Kebanyakan selalu ada bantuan dari orang tua. Nah, pada saat itu saya kerja di Jakarta, saya ikut terlibat dalam bisnis networking. Pertama kali saya ikut bisnis networking adalah ikut Network 21. Mungkin teman-teman tahu apa itu Network 21, produknya produk MW semua. Jadi ilmu saya, karakter saya memang terbentuk dari MW, seperti itu. Dan sampai sekarang masih ada perusahaannya. Itu adalah suatu hal yang sangat membanggakan bahwa dimanapun saya mengambil keputusan, tetap yang penting perusahaan itu tetap ada, itu paling penting. Nah, ini menjadi suatu acuan. Kenapa? Ternyata ilmu dasar dari multi level marketing itu sampai sekarang masih berlaku. Tapi banyak sekali para leader MLM, terutama seringkali melanggar aturan main yang ada dalam bisnis jaringan. Jadi ketika kita memilih suatu multi level, maka pastikan bahwa Anda benar-benar serius 100% terjun ke dalamnya. Dengan demikian maka market maksimal apa yang akan kita raih itu bisa kita tentukan. Juga batas waktunya, seperti itu. Oke? Dan setelah di MW, saya juga ikut beberapa perusahaan multi level yang sangat besar. Gitu. Dan yang menarik adalah, ternyata setelah ilmu itu saya terapkan, hasilnya saya selalu diamond di setiap multi level yang saya ikuti. Perkara terjadi sesuatu itu adalah masalah internal, bukan kesalahan saya pribadi, seperti itu. Dan ini adalah sangat penting sekali, nanti ilmu-ilmu dasarnya seperti apa, apalagi zaman sekarang ini sudah ada berbagai macam cara yang terbaru, padahal sebenarnya dasar multi level itu sudah fix. Kalau itu diterapkan secara maksimal oleh kita masing-masing, maka sukses itu sebenarnya bisa diukur. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nanti saya akan sampaikan cara kerja pengukurannya, oke? Dan ketika suatu saat saya akhirnya dikenalkan oleh seseorang tentang Altram. Nah, tentu saja waktu dikenalkan ada yang menarik di sini. Jadi saya menggunakan uji.
Jadi pengujian pasar. Ketika dikenalkan bukan tiba-tiba saya bergabung, tetapi yang menarik adalah saya lihat yang utama adalah apakah produk yang dipasarkan oleh perusahaan ini bisa diterima masyarakat, bisa dijual tanpa bicara multi level marketing. Ini penting. Kenapa? Karena nanti di luar sana akan banyak sekali member-member multi level itu akan mengarah kepada selling. Tapi apabila ada kesulitan dalam menjual, otomatis bisnis itu tidak akan menarik untuk secara jangka panjang. Jadi waktu itu Altra mengeluarkan produk yang pertama kali, itu produk kumur-kumur. Dan ternyata produk itu bisa didemokan. Nah ini dia. Jadi teman-teman, kalau ingin berhasil adalah bagaimana suatu produk itu berfungsi maksimal, menghasilkan penjualan maksimal, maka produk itu harus bisa didemokan. Dan waktu itu memang posisi produknya Altra adalah posisi blue ocean. Artinya perusahaan-perusahaan lain belum melirik pangsa pasar tersebut. Seperti itu. Nah, jadi saya waktu menjalankan pertama kali, tidak ada istilah mudah memang. Karena waktu itu Altam sejarahnya masih hanya satu produk. Dan banyak juga yang gagal. Kenapa? Karena mereka terlalu fokus kepada yang namanya selling saja. Seperti itu. Nah, kalau saya mempunyai konsep sharing, berbagi. Tidak semua member itu berani melakukan berbagi, apalagi produknya harganya lumayan ya. Tapi kembali, waktu itu saya melakukan suatu tindakan, bagaimana saya mendemokan setiap hari. Jadi bukan sekali-sekali, jadi saya bergerak setiap hari. Jadi selama 3 tahun pertama di Altam, saya bergerak setiap hari. Dan bagaimana, kenapa? Karena kita bicara satu, percepatan. Percepatan seseorang member untuk berhasil adalah saat dia join, 3 bulan pertama sangat menentukan hasil selanjutnya. Jadi kalau Anda mendapatkan seorang member baru, maka diharapkan member itu bisa bergerak setiap hari selama 3 bulan pertama. Maka itu adalah sudah sebagai suatu syarat Anda sudah menemukan berliannya. Jadi mengamankan potensi Anda ke depannya. Nah, bagaimana bergeraknya? Tadi saya bilang, kita harus bisa berbagi dengan masyarakat. Nah, banyak orang berpikir bahwa kalau kita bagi, otomatis kita rugi. Mungkin logikanya betul di awal, tapi kalau kita melihat hal-hal yang menarik, bahwa ketika kita berbagi, itu akan terjadi potensi duplikasi. Nah, inilah yang kita tunggu. Andai kata ada downline yang menduplikasi apa yang kita lakukan, itulah keuntungan luar biasa yang akan kita terima nantinya ke depannya. Itu kalau duplikasi 1. Bagaimana kalau duplikasi dari 10, 100, 1000 orang? Maka berarti potensi yang kita dapatkan akan maksimal. Nanti saya akan coba gambarkan bagaimana cara menemukan downline yang tepat. Nah, sebelum kita melangkah ke hal tersebut, tentu saja Altam ini telah membuktikan. Pertama, perusahaan multilevel kebanyakan di tahun-tahun pertama tidak ada istilah untung. Tapi apabila kita berhasil melewati fase tersebut dan ownernya bersedia menerima kondisi yang ada dan terus bergerak, otomatis kita akan lepas daripada terjadi masalah-masalah besar. Dan Altam sudah melewati itu, apalagi sekarang sudah tahun ke-5. Berarti Altam akan tetap terus eksis ke depannya. Tinggal sekarang permasalahannya adalah kenapa banyak member-member yang mungkin tidak tahan, karena mereka tidak paham cara menjalankannya. Malam ini saya akan coba gambarkan bagaimana cara menjalankan yang benar. Oke? Jadi ketika saya memilih perusahaan multilevel, saya selalu mengacu kepada awal saya menjalankan multilevel. Jadi di Altam ini punya 4 pilar. Ya, 4 pilar ini penting sekali. Karena tanpa ada 4 pilar ini, maka perusahaan multilevel tersebut akan goyah. Bahkan mungkin akan menghilang. Seperti itu. Ya. Pilar pertama tentu saja adalah perusahaan. Nah, saya lihat manajemennya sangat bagus sekali. Kenapa? Karena secara profesional, manajemen
Altam ini sendiri, terutama Pak Amin dalam Putra, sudah mempunyai koneksi yang cukup lama dengan para pengusaha dari Korea Selatan. Karena apa? Produknya Altam hampir identik dengan produk Korea Selatan. Inilah yang membuat saya makin senang. Kenapa saya makin senang? Karena ketika saya dulu pernah terlibat dalam perusahaan besar multilevel, di mana perusahaan itu punya pabrik, bisa benar, bisa salah. Benernya adalah bahwa produknya dijamin dari perusahaan tersebut, tetapi apa? Tidak bisa berinovasi. Nah, sekarang Altam sendiri, perusahaannya Altam sendiri adalah perusahaan yang terus berinovasi. Kita lihat sebagai pembuktian, beberapa produk terus ada perubahan-perubahan yang menuju yang lebih baik. Inilah saya bilang bahwa Altam dengan cepat bisa nantinya mengantisipasi permintaan, mengantisipasi tren. Ini penting, mengantisipasi tren market produk ke depannya lebih cepat. Seperti itu. Karena dengan mudah bisa mencari, menemukan produk-produk bagus yang akan bisa membantu meningkatkan penjualan kita sebagai member ke depannya. Ini yang membuat kita akan lebih fleksibel dalam melangkah ke depan itu sendiri. Dan di sini perusahaan Altam sendiri, sejak awal saya bergabung, sampai sekarang tidak pernah terlambat membayarkan bonus membernya. Ya, ini bisa dipahami. Jadi track record Altam sangat luar biasa. Ya, untung maupun rugi, tetap Altam membayar bonus. Karena saya ingat dengan kasus yang dulu, waktu tahun pertama, ketika produk kosong, tentu saja yang namanya produk kosong, otomatis kosongnya kenapa? Karena permintaannya sangat tinggi dibandingkan dengan stok yang ada di Indonesia waktu itu. Ketika permintaannya tinggi dan produk habis, maka logikanya sebagai seorang pengusaha akan berpikir, apakah menunggu produk itu sampai ke Indonesia perlu waktu 1-2 bulan? Atau bagaimana? Akhirnya manajemen memutuskan bahwa produk itu harus dikirim melalui pesawat. Tentu saja risikonya adalah rugi. Tapi manajemen dengan berani melakukan itu apa? Demi menjaga nama baik perusahaan dan melindungi member-membernya, terutama konsumen yang beli tidak dikecewakan. Jadi inilah yang membuat saya makin mencintai Altam. Komitmen utama perusahaan ini sangat penting. Ya. Ketepatan pembayaran bonus juga sangat penting. Dan yang menarik adalah Altam juga menggunakan Pineapple sebagai melindungi database. Tentu saja kita tahu banyak perusahaan di luar sana menggunakan database yang bersifat abal-abal. Saya nggak perlu sebutin namanya. Dalam hal tertentu tiba-tiba terjadi crash atau terjadi masalah sehingga apa? Jaringan bisa berantakan, sistem berantakan, sebagainya. Akhirnya perusahaannya bisa tutup. Tapi kembali kita akan menggunakan Pineapple ini sangat mempengaruhi apa? Karena ini adalah teknologi sangat tinggi, anti hacking dan berbagai macam hal. Dan ini akan melindungi database jaringan kita untuk tetap aman. Ya, tentu saja ini adalah resikonya adalah cost atau biaya yang dikeluarkan perusahaan sangat besar. Tapi itulah komitmen. Ya, yang paling utama perusahaan Altam adalah berkomitmen melindungi member-membernya yang loyal dan terus membantu member-membernya yang loyal. Jadi apabila membernya sangat loyal, otomatis waktu yang menentukan kita akan mendapatkan banyak support dalam arti bantuan untuk berkembang ke depannya ke seluruh Asia, ya, Indonesia paling utamanya. Nah di sini kita lihat juga pilar pertama ini sangat kuat sekali, terbukti dari apa? Perusahaan terus berinovasi satu, kemudian perusahaan terus masuk ke jajaran-jajaran perusahaan multilevel yang ada di Indonesia yang resmi seperti Altam juga masuk APRI, juga secara resmi Altam juga sudah sah secara hukum. Tujuannya apa sebenarnya? Apakah perusahaan multilevel boleh nggak ada di APRI? Sangat boleh. Tetapi kembali, ini menyangkut apa? Menyangkut melindungi member-membernya Altam agar ada kebanggaan, kepuasan bahwa Altam ini serius menjalankan usaha multilevel khususnya di Indonesia. Kedepannya akan makin cerah, gitu, seperti itu. Ya, ini melindungi. Jadi terus memberikan suatu masukan-masukan yang baik dan agar kita legalitas perusahaan ini sangat penting juga untuk menjaga saat kita mengenawakan produk ke luar sana, kita tidak khawatir, tidak takut. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan multilevel yang tidak mempunyai izin mencoba untuk keluar, tapi akhirnya apa? Resikonya secara undang-undang bisa salah.
Tapi Atam sudah membuktikan itu. Ya, satu, kantornya juga sudah ada. Waktu pertama saya bergabung, ya, kantornya baru satu, sekarang sudah 3 ruko. Ini adalah suatu komitmen yang tinggi bahwa Atam sendiri terus berkembang. Dua, manajemennya juga sering turun ke lapangan, karena jarang sekali perusahaan multi level manajemen itu sampai ke kota-kota yang kecil sekalipun, jarang. Tapi Atam terus melakukannya. Ini saya sebagai suatu pegangan kita ke depannya. Memang Atam akan berkembang maksimal bersama perusahaan yang tepat tentunya. Dan yang menarik adalah sekali lagi teman-teman, Atam akan terus berinovasi, menghasilkan, memberikan produk-produk yang terbaik yang sangat mudah diterima oleh masyarakat. Ini sangat penting sekali. Nah, pilar yang kedua adalah produk. Tentu saja produk ini adalah sangat penting. Satu, bagaimana di awal saya sampaikan, apakah produk ini bisa didemokan? Ini penting. Dan ternyata produk itu bisa didemokan. Dan ada satu produk yang menarik yang terbaru, ya. Ini yang terbaru, namanya Green Fiber. Nah, tentu saja teman-teman bisa paham, demo yang pernah dilakukan oleh manajemen, saya juga lakukan di offline. Ya, demonya menggunakan betadine, pakai mie sebagainya. Ini untuk membuktikan bagaimana cara kerja produk kita terhadap kondisi tubuh kita. Nah, ini sangat menarik. Kenapa sangat menarik saya bilang? Karena dengan demo kita bisa melihat secara visual. Jangan bayangkan diri kita dan teman kita yang sudah bergabung. Bayangkan masyarakat luas di luar sana, ya, masyarakat awam yang tidak tahu apapun mengenai produk kita, bagaimana cara kerja produk kita, bagaimana manfaatnya. Dengan demo itu akan menghemat waktu kita memberikan keyakinan yang maksimal kepada calon konsumen. Oh iya, ternyata itu tuh hasilnya, seperti itu. Apalagi sekarang adalah masanya pandemi. Dengan masa pandemi ini otomatis ya masyarakat ini butuh suatu yang namanya antioksidan, butuh namanya vitamin. Terbayang nggak Green Fiber ini vitamin C-nya sangat tinggi. Ini akan dibutuhkan banyak orang dan bersifat umum dia, mulai anak kecil yang sudah boleh makan, ya orang dewasa maupun orang tua sangat butuhkan ini. Dan ini sekali lagi ini bisa kita demokan, ya. Demonya Anda bisa lihat, sudah lihat, tapi kembali kita harus demo ini, ya. Untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan kepercayaan, keyakinan dari masyarakat awam untuk mengambil keputusan membeli. Inilah salah satu hal yang sangat penting. Kenapa? Dalam bisnis multi level ada namanya produk repeat order. Produk repeat order itu adalah produk yang dipakai ulang. Makin gampang, makin mudah produk itu dikonsumsi, maka potensi untuk menghasilkan penjualan kembali lebih besar dibandingkan dengan produk yang cukup lama pemakaiannya seperti itu. Nah, dan inilah dia, ini akan menghasilkan potensi pairing yang lebih stabil. Jadi teman-teman, ya teman-teman semua yang ada di ruangan ini, bagaimana kita lakukan demo secara konsisten. Terbayang nggak? Mungkin kalau kita hitung dengan demo satu saset ini mungkin kita akan mengeluarkan biaya 30.000 lebih. Tapi hasilnya luar biasa. Andai kata kita berhitung dari sisi pairing, tentu saja demo ini adalah sangat penting kalau diduplikasi. Ya, kalau diduplikasi. Dengan duplikasi itulah potensi pairing akan bisa kita dapatkan. Contohnya, kalau misalkan kita hitung satu produk terjual, satu paket terjual, kita akan dapat pairing 30.000. Kelihatannya kecil. Tapi kalau duplikasi ini terjadi dengan baik di jaringan, lama-lama ada 10 orang demo setiap hari. Kalau 10 orang demo setiap hari dan itu adalah kaki kecil kita yang melakukan demo, otomatis potensinya adalah 10 paket terjual. Kalau kita bicara 10 paket, berarti potensi sehari buat kita adalah 30.000 kali 10 atau 300.000 potensinya per hari yang kita dapatkan. Jadi sekali lagi, kita harus mulai dari yang kecil dulu. Jangan bicara yang besar, ya 3,5 juta itu akan mengikuti tentunya. Tapi kita mulai yang kecil dulu. Bagaimana kita secara pribadi rajin melakukan demo terhadap produk-produk yang ada.
Dan semua produk sebagian besar bisa kita demokan tentunya. Itulah makanya selain demo kita juga harus membuktikan dengan konsumsi. Jadi pelajaran yang pertama yang paling penting yang saya dapatkan di multi level pertama kali saya main di multi level adalah leader tersebut mengatakan, ya, leader utama itu mengatakan bahwa andai kata Anda ingin punya penghasilan, bukan bagaimana Anda menjual, tapi bagaimana Anda menunjukkan bahwa kita adalah pemakai fanatik, pengguna. Kalau kita sudah menggunakan produk Altram, maka apapun yang akan kita sampaikan dengan mudah kita sampaikan. Kenapa? Kita sudah mengalami, merasakan, dan menikmatinya. Seperti itu. Ini adalah hal yang menarik. Nah, produk yang lainnya semua juga bagus. Tapi kembali, kita harus lihat segmen pasar. Segmen pasar yang ada, kita bicara segmen pasar kelas menengah ke bawah lebih banyak daripada kelas atas. Betul. Kita tahu bahwa persaingan multi level sangat keras di luar sana, sangat keras sekali, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan dari luar negeri, baik dari Amerika, dari Eropa, dari Jepang, dari macam-macam, coba masuk ke Indonesia dengan menjual namanya food supplement. Salah satunya adalah food supplement. Kenapa mereka menjual food supplement? Karena itu adalah kaitannya dengan potensi repeat order. Kalau satu perusahaan menjual sesuatu, orang beli 5 tahun lagi baru beli, maka itulah risikonya sangat besar, berat sekali buat perusahaan, bisa tutup setiap saat. Kalau produknya itu adalah produk yang bersifat jangka panjang. Contohnya, secara logika misalkan kita bicara TV, kira-kira apakah setiap bulan orang beli TV? Tidak mungkin, itu enggak. Tapi kalau orang beli food supplement atau untuk kesehatan, ada potensi member tersebut setiap bulan menggunakannya. Inilah yang akan melindungi, mengamankan potensi income harian Anda tentunya. Tapi sekali lagi, kita harus pakai, cuma kita harus demo terus seperti itu. Inilah yang menariknya. Nah, bagaimana cara untuk mengembangkan marketnya adalah kita harus kerjasama. Sering sekali kalau kita ngajak orang itu sering sekali tidak mau menyampaikan atau tidak mau belajar, dan sebagai upline sering sekali turun ke bawah, membantu. Pertanyaan sampai kapan? Sering sekali member-member atau leader-leader itu mentok atau tidak berhasil berkembang karena membantu member yang salah, sehingga sistem marketing plan yang kita punya atau pilar ketiga itu tidak berjalan sempurna. Kenapa? Yang kita bantu adalah hanya konsumen, bukan networking atau bukan orang yang mau maju. Seperti itu. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, ketika kita mau berhasil, kita harus mengajak orang yang serius tentunya. Orang yang serius ini tidak bisa dibilang hanya ngomong yang manis. Sering sekali sebagai leader, kita sering sekali mendapatkan omongan yang manis dari downline atau cita-cita yang wah dari downline, tapi tidak ada action. Makanya kembali, kita harus belajar mengenai bagaimana menggali daftar nama yang ada dari downline kita untuk kita tindak lanjuti. Dan kita temukan orang itu. Jadi saya menggunakan ilmu yang ada memang dari dasar itu, saya selalu memakai konsep burning from the bottom. Burning from the bottom. Apa itu burning from the bottom? Oke, saya gambarkan. Anda mendapatkan A sama B. Kebetulan B adalah grup kayak kecil. Si B ini sponsor 3 orang. Nah, ini sponsor 3 orang. 1, 2, 3. Oke. Yang 3 ini sponsor 2 orang. Yang 2 orang ini adalah X sama Y. Ternyata Y ini sponsor banyak. Dia sponsor sampai 10 orang. Oke. Ini dia, ya. Si Y ini sponsor 10 orang. Artinya kalau Anda di sini ingin membangun jaringan, ingin mengamankan potensi income, maka orang yang layak Anda dampingi, orang yang layak, downline yang layak Anda support, downline yang layak Anda ajak adalah si Y. Tapi sering sekali leader itu terlena oleh si B. Karena B mungkin terlalu dekat, terlalu baik, sebagainya. Jadi kita lupa bahwa yang paling utama dalam menjalankan bisnis multi level marketing adalah ada kata-kata penuhi dulu piring Anda, maka baru Anda bisa membantu orang lain. Ketika Anda membantu si B,
sampai kapanpun jaringan ini nggak berkembang. Tapi ketika Anda membantu si Y, maka potensi menemukan orang-orang baru yang bagus ini ada di sini. Karena ini adalah potensi untuk berkembang. Jadi teman-teman bisa lihat di pohon jaringan secara sistem, siapakah di antara jalur sponsorisasi yang terdekat, yang mensponsori banyak orang, itulah tim inti Anda sebenarnya. Ya. Jangan kita sia-sia membuang waktu. Karena ini kita bicara percepatan. Banyak leader terlambat mencapai percepatan karena salah membina downline. Karena kaitannya dengan waktu, ya. Betul, kelihatannya kita tega, kelihatannya kita sepertinya egois, kelihatannya kita dianggap pilih kasih. Ini bukan masalah itu, ini masalah kehidupan. Inilah masalah hidup kita, bukan hidup downline. Ini adalah masa kritis Anda. Anda mau berhasil besar atau berhasil kecil. Kalau kita mau berhasil besar, maka kita harus memilih downline yang tepat untuk kita dampingi. Seperti itu. Jadi tidak bicara bahwa harus di mana, tetapi kadang-kadang kita harus sampai turun sampai ke level yang sangat dalam. Seperti itu. Ini adalah contoh bagaimana kelompok B adalah contoh grup kecil. Jadi Anda harus lebih konsen ke grup kecil. Nah, berlakulah hukum Pareto di sini. Ya, ini 20%, 80%. Ya, 20%, 80%. Artinya Anda harus menyiapkan waktu 80% untuk grup kecil. Nah, ini kita bicara bukan tega nggak tega, tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa piring kita harus penuh. Piring kita harus penuh. Kenapa? Karena downline yang gerakannya lambat, tetap saja hidupnya tetap jalan, betul nggak? Downline yang bergerak lambat, hidupnya tetap jalan. Apalagi misalkan downline itu adalah karyawan, ya. Downline itu mungkin punya usaha. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Tapi ini kembali lagi, bisnis jaringan adalah bisnis kerjasama, bukan bisnis memerintah, bukan bisnis anggap adalah bawahan. Downline itu bukan bawahan, tapi downline yang positif itu adalah partner kerja, ya. Susah dan senang bersama-sama. Ini paling penting, ya. Seperti itu. Itu yang saya lakukan. Jadi saya harus memilih jaringan saya yang mana yang serius, maka saya akan dampingin. Kenapa? Karena namanya business networking tetap ada namanya cost, biaya. Apabila biaya itu ternyata tidak sesuai dengan prediksi kita, otomatis yang ada adalah kecewa. Kadang-kadang banyak sekali member kecewa, akhirnya kesalahannya dilempar ke atas. Padahal sebenarnya, kalaupun salah, kita tidak boleh menyalahkan upline, kita tidak boleh menyalahkan downline, kita tidak boleh menyalahkan perusahaan, tapi kita harus introspeksi diri sendiri, di mana masalahnya, kita cari solusinya bersama-sama, pilih ya partner yang tepat. Ini paling penting, ya. Partner yang tepat adalah partner yang serius. Nah, sering sekali dalam jaringan multi level itu sendiri, saya sering bertanya kepada downline, Anda maunya apa di sini? Ya. Bukan saya maunya apa. Kalau saya maunya apa, tentu saja jadi pertanyaan. Kalau saya maunya apa, Anda harus, kan itu jadinya, betul nggak? Kalau saya maunya apa, Anda harus kerjakan setiap hari, Anda harus bergerak setiap hari, Anda harus demo setiap hari, tapi tidak semua orang sanggup melakukannya. Tapi kita harus ukur juga orang itu, kemampuannya downline kita, Anda maunya apa? Solusinya ini loh, seperti itu. Dan sekali lagi, kalau Anda mau percepatan yang sangat tinggi, suka nggak suka kita harus setiap hari melakukan suatu demo dan sebagainya. Itu baru bersifat offline, ya, offline. Nah, bagaimana dengan yang online? Yang online tentu saja kita harus menggunakan video-video yang bagus, ya, video-video yang bagus. Nah, tentu saja di sini kadang-kadang ketika kita menawarkan sesuatu kepada orang baru, sering sekali orang baru itu bertanya kepada kita hal-hal yang mungkin tidak bisa kita jawab. Jangan sekali-kali kita menggurui orang baru itu. Jangan sekali-kali kita mengetahui semuanya dan menjawab semua yang bukan bagian kita. Jadi ketika saya menawarkan suatu bisnis ketika saya awal memulai Alkam, saya mengacu kepada yang lebih ahli. Tentu saja upline, seperti itu. Sehingga apa? Orang yang kita hadapi di luar sana, itu tidak akan menyerang kita. Banyak sekali member-member multi level itu sendiri, ketika dia menjelaskan kepada orang baru, terlalu menggebu-gebu.
Justru kita harusnya mencari di mana kebutuhan orang itu. Kalau kita sudah menemukan kebutuhannya, masalahnya di mana, baru kita bisa memberikan solusi. Nah, apalagi sekarang ini Altam sudah sangat kuat sekali. Kita juga di backup sama beberapa dokter representatifnya Altam. Sehingga apa? Sehingga waktu kita menjelaskan ke orang baru, kita jangan menjelaskan bahwa itu dari saya, itu dari omongan saya, tapi kita jelaskan bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, ini adalah suatu kalimat pembuka yang sangat menarik. Untuk apa? Untuk melindungi Anda dari risiko diserang oleh calon konsumen atau calon member. Karena calon member itu sendiri, apalagi orang masyarakat luar sana, itu kita nggak tahu kapasitasnya, kemampuannya, pendidikannya, pengalaman, sebagainya. Kadang-kadang sering sekali member yang belum pengalaman ketemu dengan orang yang sudah pengalaman. Disinilah dia akan dibantai sama orang itu. Jadi solusinya gimana? Solusinya sederhana. Ketika kita menyampaikan sesuatu, kita mulai dengan bahasa sederhana. Sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari ahlinya di Altam. Contohnya Dr. Teresia, Dr. Oli, Dr. Arbaid, dan sebagainya. Seperti ini, Pak. Nah, seperti ini, Bu. Nah, tujuannya apa? Sekali lagi, tujuannya agar Anda tidak diserang, tidak dicecar dengan pertanyaan yang makin sulit. Sehingga apa? Kita bisa mati kutu di situ. Jadi sama. Jadi kembali lagi, di luar sana banyak produk food supplement. Tapi kita tahu, banyak orang yang minded namanya, minded USA. Betul? Minded Japan, minded sama apa? Malaysia, minded. Terlalu mengagung-agungkan suatu negara. Padahal kita tahu bahwa Indonesia itu negara besar, di mana di Indonesia juga banyak pabrik-pabrik yang sangat canggih juga sudah berdiri. Ya, beda halnya 20 tahun yang lalu. Sekarang ini pabrik yang canggih-canggih itu sudah menggunakan berbagai macam aturan yang jelas. Seperti contohnya kita punya green fiber. Di sini sudah ada namanya GMP. Artinya pabrik yang memproduksi itu sudah standar internasional. Artinya apa? Standarnya sama seperti di Amerika. Standarnya sama seperti di Jepang. Jadi standar produksinya. Bahan bakunya juga kita di sini adalah bukan bahan baku lokal. Ini bahan baku kebanyakan juga impor, tetapi diproduksi di Indonesia. Tapi jangan lupa, pabrik yang memproduksi ini sudah punya standar internasional. Sama seperti diibaratkan, ya, pabrik Toyota di Jepang sama di Indonesia sama, karena punya standar. Seperti itu. Contohnya, kalau kita lihat juga iPhone. iPhone yang ada di Amerika sama di Amerika itu produksi di mana? Itu diproduksi di Cina. Tetapi jangan lupa, walaupun diproduksi di Cina, tetapi standarnya standar Apple punya. Sehingga tetap orang percaya untuk membeli produk itu. Sama juga, jadi ketika kita bertemu dengan pesaing di luar sana, yang terlalu mengunggulkan produknya, kita tidak perlu bicara masalah unggul. Kita bicara bahwa kita sudah punya standar internasional, dimanapun dibuat, sama. Yang penting bagaimana khasiatnya, seperti itu. Jadi saya banyak menemukan suatu tantangan yang menarik di luar sana. Kalau food suplemen diproduksi dari luar negeri, otomatis ketika dikirim ke Indonesia harga bisa naik 3 kali lipat. Terbayang nggak? Fungsinya sama, kemampuannya sama, tapi harga di sana bisa 3 kali lipat. Daripada beli yang 3 kali lipat, mendingan beli yang Altam punya. Itu salah satu cara bagaimana kita menawarkan ke orang lain. Mengenai fungsinya juga sangat jelas sekali. Ini saya coba mengulik green fiber yang sangat menarik ini. Ini bisa kita demokan. Ini juga sudah punya standar. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana kalau kita berhasil membangun user minded, pemakai yang sudah kita jelaskan di awal, otomatis member itu akan pakai setiap bulan. Akan pakai setiap bulan. Ketika dia pakai setiap bulan, dasar dia pakai itu apa? Karena kalau kita bicara pandemi sekarang ini, sekali lagi saya ulang lagi, bahwa itu kaitannya dengan daya tahan tubuh. Jangan lupa, di sini sudah lengkap, ada kolagen, ini bagus untuk kecantikan juga. Ya. Ada untuk detox, ada untuk membantu menurunkan berat badan, juga ada untuk kecantikan, ada untuk membersihkan usus kita.
dan banyak juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh, juga antioksidan tinggi. Jadi sekali lagi bahwa kita jangan takut, jangan khawatir bersaing dengan pesaing di luar sana terkait dengan masalah food supplement. Kenapa? Karena ini akan memberikan potensi sangat besar luar biasa ke depannya. Apalagi di masa pandemi ini, kalau Anda pintar menyampaikan secara bahasa yang lebih sederhana, otomatis ini akan dipakai oleh satu keluarga, anaknya, ya, pasangannya, orang tuanya, otomatis akan terjadi betul. Coba kita berhitung, apabila Anda dalam waktu 1 tahun di tahun ini sampai Desember, teman-teman berhasil membangun jaringan 1000 kiri 1000 kanan. Saya tidak bicara jaringannya terlalu besar. Kita bicara Anda berhasil membangun 1000 kiri 1000 kanan. Dan mereka adalah user minded. Dasar user mindednya adalah Anda sudah jelaskan dengan detail, setiap member baru itu dengan detail, dengan jelas, cara penggunanya sebagainya. Otomatis ada potensi 1000 orang aktif menggunakan produk ini setiap bulan. Kalau kita hitung-hitungan sederhananya, kalau ada 30 hari ya, masing-masing per hari ada orang pakai 30 orang. Kalau kita hitung sederhana, 1 bulan ada 30 hari. 1000 dibagi 30 ketemu 30 sekian. Artinya ada potensi per hari 30 paket. Berarti 30 paket kali 30.000, maka Anda sudah punya potensi penghasilan 900.000 setiap hari. Itu hitungan sederhananya. Bagaimana kalau 10.000 orang? Seperti itu. Maka kita sekali lagi harus mulai dari diri kita untuk terus menggaungkan bagaimana cara kerja food supplement yang Altram punya untuk dimaksimalkan cara kerjanya. Nah, kembali, ini adalah kalau sifatnya offline, maka kita harus demo langsung head to head dengan calon konsumen. Demonya pun minimal peserta yang ada adalah sekitar 3-4 orang sudah cukup. Nah, bagaimana dengan online? Online mau tidak mau kita harus punya video-video yang bagus untuk membuka mindset orang bahwa perbandingan harga kita akan lebih murah, lebih terjangkau, dan bisa masuk ke dalam pasarnya. Seperti itu. Ini penting, ya. Jadi produk kita adalah produk sangat unggul sekali. Saya juga bos cafe sebagainya. Tapi yang paling utama yang akan segera kita kulik habis, akan segera kita gaungkan ke luar sana adalah teman-teman maksimalkan green fiber. Karena ini akan menjadi produk yang fenomenal ke depannya. Kenapa? Karena ini adalah produk yang sudah mix. Kalau teman-teman ingat dulu kita punya green fiber sama glucogen, ya. Nah, sekarang green fiber kita ini adalah double. Ada kolagen di dalamnya. Ini sangat bagus sekali buat kulit kita, mempercantik diri juga bagus. Jadi bisa dikonsumsi seminggu sekali, ya. Seperti itu. Jadi mesti kita kuasai bagaimana cara kita menyentuh konsumen di luar sana agar apa? Agar mereka tahu apa yang dibutuhkannya, apa yang diinginkannya ada di sini. Jadi yang kita tawarkan ke mereka adalah apa yang mereka inginkan. Jadi sekali lagi saya ulang, kita tidak boleh memaksa orang apa yang kita inginkan. Makanya kita harus tanya, Anda untuk sehat, Anda ingin apa? Jadi tanya langsung. Jadi fokus kepada persoalan. Bukan kita buka semuanya. Kalau kita buka semuanya, mungkin teman-teman bisa bicara berjam-jam. Padahal sebenarnya konsumen hanya butuh satu. Contoh, wah saya kepingin kelihatan mulus kulit saya. Pas sekali, ibu kita punya produk namanya green fiber. Ini ada kandungan kolagen, ada vitamin C sangat tinggi. Ini bisa mencerahkan kulit, juga bisa menghaluskan kulit, juga bisa membuat kenyal kulit karena ada kolagen, ada vitamin C tinggi. Kemudian ada juga orang ada masalah keluhan, misalkan keluhannya apa? Ada keluhan nggak? Jadi kita tanya ke orang yang atau calon konsumen itu, keluhannya apa selama ini? Selama tahun-tahun ini keluhannya apa? Oh, saya ada masalah sembelit. Pas sekali Bapak Ibu sekalian, di sini ada kandungan namanya Psyllium khas. Ini mampu untuk melunakkan kotoran, sehingga apa? BAB-nya dilancar. Jadi kotoran-kotoran jadi gampang keluar. Jadi sekali lagi teman-teman, ambil per kebutuhan konsumen, bukan kita jelaskan semuanya. Kalau kita jelaskan semuanya, saya yakin bahwa teman-teman akan kecapean sendiri. Jadi harus cari solusinya. Jikalau Anda tidak berhasil
menjawab keluhan atau kebutuhan konsumen itu, jangan diam. Anda harus proaktif, tanyakan kepada line Anda. Kalau perlu telepon, pakai WA. Ya, jangan sekali-kali kita minteri, walaupun sudah paham kadang-kadang, ya kan? Jadi ketika ada orang nanya, kita bilang sesuai dengan, sekali lagi ya, ada kalimat yang menarik, sesuai dengan apa yang saya diajarkan oleh orang-orang hebat di atam, seperti ini Bu. Nah, jikalau ada pertanyaan yang sulit, akan ada orang yang layak menjawab pertanyaan itu. Sehingga apa? Calon konsumen akan lebih respect kepada kita, ketimbang dia akan bilang, Anda sok pinter, Anda sok hebat, Anda backgroundnya apa? Tambah repot lagi kita. Artinya jangan sekali-kali Anda mempunyai celah untuk diserang oleh calon konsumen. Ya, ini penting sekali. Karena saya juga melakukan hal seperti itu. Saya jarang sekali diserang oleh calon konsumen karena saya melihat cara menawarkannya, tanya masalahnya di mana. Dengan masalah itu otomatis kita bisa memberikan solusi dan cara menggunakannya. Jangan kita bilang bahwa ini digunakan cukup 3 bulan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Karena manusia itu kan makan setiap hari. Ketika dia makan setiap hari, berarti potensi racun yang masuk ke dalam tubuh juga setiap hari. Yang paling penting adalah memberikan penyadaran, kesadaran kepada calon konsumen, solusi jika ada masalah ini, seperti itu maksudnya. Sehingga setiap saat ketika dia ingat, dia akan konsumsi. Itulah yang mengamankan omset Anda akan jalan terus. Ya, akan jalan terus. Tinggal perbanyak jumlah membernya. Ya, perbanyak jumlah membernya sekali lagi berasal dari bagaimana kita kerjasama dengan downline yang mensponsori paling banyak. Ini penting. Ya, dan tentu saja dalam mencoba mendapatkan konsumen, jangan berpikir bahwa wah mungkin dia nggak mampu, mungkin dia nggak bagus. Jadi jangan kita berasumsi ketika mengajak downline, mengajak kita untuk prospek, kita jangan berasumsi bahwa mungkin bagaimana. Tetapi kembali bahwa banyak juga manusia atau orang yang low profile. Low profile itu artinya apa? Dia tidak menunjukkan bahwa dia banyak uang. Seperti itu. Jangan berpikir bahwa orang kampung nggak punya duit. Justru kadang-kadang orang kampung banyak uang tapi bingung mau pakai buat apa. Seperti itu. Nah, kalau kita ketemu orang yang tepat, maka dia akan pakai terus. Ini penting sekali mengenai bagaimana cara mengembangkan produk ini di lapangan dan bersaing dengan banyak multi level. Ini akan membuat kita akan makin dewasa. Dan yang paling penting adalah sekali lagi bahwa jangan kita sebagai leader mengambil alih semua pembicaraan. Ketika Anda mendampingi downline, maka downline itu wajib untuk mengambil bagian dari pembicaraan itu. Ini penting. Karena kalau tidak itu dilakukan, maka kita akan menjadi Superman. Artinya apa? Kita sibuk terus, karena berasumsi bahwa kita yang paling hebat. Padahal sebenarnya, kalau kita lihat, lebih enak mana? Kita yang pintar sendiri, atau kita terus berusaha membuat downline pintar, 1 orang, 10 orang, 100 orang, otomatis kita akan makin ringan bebannya. Ya, seperti itu. Jangan khawatir, biasanya kalau orang atau downline yang salah ngomong, sering sekali kita sebagai leader berusaha untuk mengambil alih masalahnya. Padahal yang paling penting kita pahami adalah konsumen di luar sana, masyarakat di luar sana, apapun yang Anda sampaikan, mereka tidak akan pernah tahu bahwa itu salah. Maksudnya apa? Ketika downline Anda berbicara sama mereka pertama kali, kedua kali, ketiga kali, mungkin salah. Tapi konsumen di luar sana nggak tahu salahnya di mana. Yang tahu adalah kita sebagai upline. Tapi kalau kita meng-cut atau menghentikan apa yang disampaikan downline, cara menjelaskannya, otomatis downline itu tidak akan mau lagi menyampaikan atau bicara selanjutnya. Berarti kita yang rugi. Jadi untuk terjadi duplikasi sekali lagi, maka berikan kesempatan buat downline bicara. Nah, ini sering sekali saya ketemu dengan downline yang belajar mulai bicara. Apa yang saya sampaikan adalah hal yang menarik. Kita harus tee up downline itu. Kita harus puji downline itu. Ibu atau bapak luar biasa sekali. Nah, itu yang sering saya lakukan. Ibu bapak baru mulai, tapi Anda atau ibu atau bapak ternyata lebih hebat dari waktu pertama kali saya memulai ini. Ya,
puji downline kita. Seperti itu. Jangan dimarahin. Ngomong gitu aja kok nggak bisa. Itu berarti Anda sudah membunuh atau menghancurkan jaringan itu. Seperti itu. Puji dia dengan bahasa yang sangat sederhana sekali. Karena semua manusia suka pujian, termasuk saya. Betul? Nah, Bapak Ibu sekalian, Anda pertama kali bicara produk ini ternyata lebih hebat dibandingkan, jangan lupa, ada pembanding, dibandingkan waktu pertama kali saya menyampaikannya. Otomatis downline itu senang, sehingga dia akan lebih antusias untuk menyampaikan lagi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu salah satu untuk membuat downline bangga untuk mau bicara. Itulah salah satunya. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk berhasil di sini juga Anda harus sering memuji downline. Sering memuji downline. Ini penting. Agar apa? Downline makin semangat, bukan makin down. Seperti itu. Ini dari sisi offline. Kalau dari sisi online, sekali lagi, Atam juga sudah menyiapkan semua perangkat, termasuk video-video yang ada. Tinggal kembali, bagaimana jangkauan marketnya masing-masing kan berbeda-beda. Jadi, ada beberapa kelemahan offline dan online. Kelemahannya online adalah ketika Anda sudah punya jaringan besar dan tidak pernah ketemu untuk menjalin hubungan yang makin kuat, ketika ada suatu masalah, suatu kasus, maka otomatis dia akan bisa hancur berantakan dalam waktu cepat. Itu adalah online. Tapi kalau online mesti diikuti dengan offline nantinya, ini akan makin kuat dia. Kenapa? Karena ada chemistry, hubungan yang kuat antara upline sama downline, memahami kondisinya. Seperti itu. Begitu juga mengenai bicara offline. Offline bicara jarak. Nah, kembali kita bilang bahwa saya dulu sering sekali ekspansi cukup luas di Indonesia, ke Medan, ke Palembang, ke Lampung, ke Banjarmasin, dan ke kemana-mana, ke Pontianak, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan sebagainya. Dan itu memang risiko. Risiko apa? Biaya tinggi. Padahal sebenarnya bagi yang pemula, kita nggak boleh menekan orang itu untuk ekspansi jarak jauh. Bukannya nggak boleh dalam arti apa? Cost, biaya. Jadi kita lihat, Anda tinggal di mana? Contohnya Anda tinggal di Jawa Timur misalkan. Ya, kita hitung. Member itu akan lebih nyaman kalau dia bisa pulang di hari yang sama dalam pengembangan bisnis multi level ini sendiri. Jadi waktu itu saya sering sekali membantu jaringan di Jawa Timur. Coba buka di Probolinggo, coba buka di mana lagi, coba buka di Sidoarjo, Mojokerto, ya, Kediri, Jombang. Pada prinsipnya adalah hari itu pergi, hari itu juga bisa balik. Ini penting. Kenapa? Karena member-member baru yang baru mulai tentu saja akan berat kalau harus berhari-hari di lapangan. Beda halnya dengan saya biasa di awal mengembangkan Altam ini mungkin bisa berhari-hari nggak pulang. Ya. Bahkan di tahun pertama, tahun kedua, saya bisa nggak ketemu keluarga bisa 3 bulan. Tapi tentu saja jangan ditiru kalau nggak sanggup, ya kan? Kenapa? Saya selalu tidur di hotel Pertamina waktu itu, ya kan? Kenapa? Menghemat biaya. Makannya gimana? Ya makan seadanya. Ada namanya kalau istilahnya nasi kucing, ya kan? Jadi sekali lagi, sebagai member, apalagi misalkan pernah sebagai diamond, tentu saja harga diri nggak penting di sini, ya kan? Kesombongan nggak penting. Yang paling penting di sini adalah sesuaikanlah kondisi Anda di saat Anda baru mulai seperti apa. Seperti itu. Jadi banyak sekali teman-teman yang ketika dia income yang besar, income yang tinggi, dia lupa. Sering sekali pola gaya hidupnya naik terlalu tinggi. Padahal sebenarnya namanya bisnis networking adalah bisnis yang bisa naik turun. Ya. Itulah hal yang wajar. Jadi bagaimana pola gaya hidup kita, jangan kita rubah. Kalau Anda bisa makan minum kopi di pinggir jalan, minum aja. Tidak harus ke restoran yang mahal, seperti itu contohnya. Walaupun kita mampu melakukannya. Kenapa? Karena multi level itulah alat untuk mewujudkan potensi income Anda secepatnya dapat. Seperti itu. Saya gambarkan sederhana begini. Saya karyawan dengan misalkan asumsi gaji 20 juta, manajer, karena 20 juta. Kira-kira perlu berapa tahun saya bisa mengumpulkan uang 7,5 miliar dari gaji? Mungkin butuh waktu 40, 50, 60 tahun. Itu nggak mungkin. Tapi multi level itu bisa menghasilkan
income yang sangat cepat dan tinggi, bersifat eksponensial, kalau kita melakukannya dengan benar. Jadi sekali lagi, kita sebagai member, jangan menunggu downline yang bergerak, kita yang bergerak. Jadi leader itu ditemukan, bukan ditunggu. Jadi sekali lagi, leader itu ditemukan, bukan ditunggu. Apalagi kalau teman-teman yang hadir sekarang ini sudah punya pohon jaringan. Anda bisa cek di setiap jalur sponsorisasi, siapa sebenarnya leader Anda yang sehati dengan Anda untuk mengembangkan Alfam dengan serius. Kalau nggak sehati ya lupakan dulu. Ya, lupakan dulu. Kalau Anda terlalu banyak menghandle orang, siapapun nggak sanggup. Ya. Karena nanti kalau sudah ribuan jaringannya, maka kita akan bisa kecapean, ya. Kerja nggak punya duit, gara-gara karena terlalu sibuk bekerja. Padahal sebenarnya kita adalah fokus pada beberapa orang saja sudah lebih dari cukup untuk pengembangan ini, ya. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah komitmen. Sikap kita bagaimana di Alfam ini, ya. Dan banyak sekali member atau leader multi level terlalu mencampuri urusan di luar, ya, di luar kewajibannya. Contohnya, sebagai member kewajibannya apa? Membangun jaringan, menghasilkan omset, menerima bonus, dan melakukan pelatihan. Tapi kalau dia member itu atau leader itu sibuk untuk urusan grup lain, urusan dengan atas lagi, maka otomatis gagal. Atau member itu terlalu sibuk untuk ngurusin perusahaan, padahal perusahaan sudah ada yang ngurus. Tuh. Jadi sekali lagi, kita kalau mau berhasil di bisnis multi level, khususnya di Alfam, maka apa tugas member itu saja yang kita fokuskan. Ya. Nggak usah melihat, ya, nggak usah melihat masalah grup lain, nggak usah mempertanyakan masalah grup lain. Karena logikanya sederhana, saya saja tidak cukup waktu untuk mengurus jaringan. Bagaimana saya harus mempertanyakan urusan orang lain? Berarti waktu saya terbuang, pikiran saya terganggu. Karena banyak sekali leader-leader itu pikirannya terganggu sehingga kurang fokus. Ya, makanya untuk di multi level, kenapa banyak orang yang sukses, ada orang yang gagal, atau orang tidak berhasil intinya? Karena sekali lagi member itu kurang fokus. Fokus. Apa yang maksud dengan fokus? Fokus sesuai dengan kewajibannya sebagai member. Ya. Untuk urusan produk, urusan bonus, urusan manajemen, itu bukan urusan member. Itu yang saya lakukan dari dulu. Itu bukan bagian saya. Kenapa saya harus mikirin? Kenapa harus mempertanyakan? Bagaimana si A, bagaimana si B? Nggak ada kepentingan. Kalau sekali lagi, kalau misalkan pikiran kita bercabang atau miring sedikit atau nggak fokus 100%, otomatis potensi gagal sangat besar. Seperti itu, ya. Jadi kembali lagi kita harus bisa menyaring informasi yang benar, informasi yang valid, dan ketika ada informasi yang kurang baik, Anda harus langsung tanyakan kepada yang berkepentingan. Itu akan lebih aman daripada kita membuat isu-isu. Akhirnya apa? Energi kita habis. Jadi di sini perlu attitude atau sikap kita benar-benar semua harus kita dukung. Sekali lagi, 4 pilar ini menentukan keberhasilan kita. Ya, kenapa? Karena logika yang saya pakai adalah sederhana. Yang bayar bonus perusahaan, bukan upline, bukan crossline. Kenapa kita sibuk? Ya kan? Masalah bonus, masalah jaringan, masalah pembinaan sebagainya, perusahaan akan melakukannya. Kedua, ketika kita ada masalah, kita tanyakan kepada lifeline, bukan kita lempar ke crossline atau kita lempar ke bawah. Karena banyak sekali kasus di bisnis jaringan, ketika ada masalah, leader itu justru membagikan masalah itu ke bawah. Jadi kalau kita punya masalah, jangan sekali-kali masalah itu kita lempar ke bawah. Masalah itu harus kita lempar ke atas. Ya, itu penting sekali. Kalau Anda ingin berhasil besar di Alfam, ya, masalah sekali lagi jangan dilempar ke bawah, jangan dilempar ke samping. Atau isu negatif, jangan kita lempar ke bawah, jangan kita lempar ke samping. Kita lempar ke atas, mempertanyakan, meminta penjelasan. Biasanya seorang leader pasti akan memberikan hal yang positif atas masalah yang terjadi. Seperti itu. Ya, ini penting. Ya, ini adalah hal yang sangat masuk akal bagaimana kita bisa berhasil
beberapa hal ini yang tadi yang saya sampaikan tadi, ini akan memberikan kita kekuatan besar untuk berhasil. Bagaimana bisa 3,5 juta rupiah per hari. Sekali lagi, saya bilang, Anda harus fokus sama target pasar yang menyerap produk bisa dikonsumsi setiap bulan. Dasar mereka bisa mengkonsumsi itu adalah penjelasan yang sejelas-jelasnya atas kebutuhan orang itu. Ya, contohnya, ketika kita menawarkan, satu contoh lagi, ketika kita menawarkan botol kesehatan, kita selalu bilang ini untuk kanker, untuk diabetes, untuk jantung, untuk ini. Konsumen itu nggak mau, nggak perlu banyak-banyak. Misalkan dia ada masalah diabetes, ya kita fokus sama diabetes saja. Kita harus kuasai beberapa bahan. Dan kalaupun kita harus membaca hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah konsumen itu, saya yakin tidak ada masalah. Karena semua informasinya kan sekali lagi di awal penyampaiannya sesuai dengan yang disampaikan oleh ahlinya A, B, C, D. Begitu kita kurang atau nggak sanggup untuk menjelaskan maksimal, kita buka informasinya di sini. Ini Bu, informasinya Bu, seperti ini. Ini penting. Agar apa? Agar kita profesional dan mereka tidak menyalahkan kita. Seperti itu. Karena sekali lagi kita bukan dokter, kecuali memang spesialis dokter. Kita bukan orang kesehatan. Rata-rata member yang datang kan bukan orang kesehatan. Beda halnya mereka member itu adalah orang kesehatan jago, lain lagi perkaranya. Tapi sekali lagi untuk berhasil bagaimana kita menduplikasi, meniru, mencontoh, mencontek. Jadi di multi level itu kita sebagai leader punya hak untuk mencontek. Contohnya mencontek adalah ketika informasinya kita kurang lengkap, kita boleh membaca loh. Kita boleh membaca. Jangan lupa kita berikan informasi melalui bacaan yang ada. Kenapa kita harus membaca ulang? Kenapa kita harus membacakan kepada konsumen itu? Karena kita tidak punya budaya, bukan menyalahkan kita orang timur. Kita belum punya budaya membaca secara detail. Masyarakat Indonesia nggak suka membaca, termasuk saya dulu, ya, nggak suka membaca. Jadi harus kita bacakan apa hubungannya, apa masalahnya kita kaitkan, hubungkan dengan informasi yang ada di produk ini, sehingga konsumen itu puas atas penjelasan kita karena kita jelaskan secara detail. Cukup, sekali lagi, cukup hanya ke masalah yang dihadapi konsumen itu. Ya, ini penting sekali agar kita bisa menghemat waktu. Ya, dan berikutnya lagi, ketika kita menjalankan usaha ini, kita harus punya tim. Nah, tim. Ya, tim. Tim ini penting. Tim ini adalah orang-orang yang komitmen bersama-sama untuk berhasil. Ya, contohnya, apa maksudnya tim? Anda tinggal di kota mana? Tim itu harus ada di kota itu. Ya. Jadi, misalkan teman-teman tinggal di Surabaya contohnya, yang namanya tim ada di Malang, ada di Kediri, itu bukan tim. Tim itu adalah orang jaringan kita yang satu kota dengan kita, itu namanya tim. Itulah yang bisa menggerakkan dengan cepat pergerakan omset dan jaringan. Seperti itu. Dan bagaimana tim ini dibentuk? Maka ada namanya pelajaran-pelajaran berikutnya yang bagaimana membangun tim. Tim itu tidak harus orang yang kita sponsori. Banyak orang terlalu berpikir bahwa orang yang disponsori harus sukses. Tidak ada jaminan juga. Kenapa? Kalau komitmennya berbeda, kalau jalannya berbeda, Anda berlari, dia jalan. Ujung-ujungnya Anda akan kecapean menarik downline itu. Jadi Anda harus menemukan orang yang sama-sama lari, maka baru bisa menjadi tim. Contohnya, ya, ini Anda, oke, ini B, ini nomor 3, ini Y. Jadi kalau kita bicara tim inti, adalah kita lihat di sini lagi, ya. Ini adalah Anda, yang di sini adalah Y. Y. Jadi anggaplah si Y ini adalah orang yang Anda sponsori, komunikasi terus-menerus dengan si Y, ya. Jadi B, 2, dan 3 ini anggap nggak ada. Ini bukan raja tega, ini bukan berarti kita menghilangkan mereka, tapi kembali lagi, kalau Anda menggunakan waktu Anda
terus-menerus kepada B, 2, dan 3, otomatis Andanya yang tidak akan bisa mencapai potensi 3,5 juta rupiah per hari. Ya. Tapi Anda harus kerjasama dengan Y. Y ini adalah contoh gambar, ya. Bisa saja Y ini ada di kedalaman 10, bisa saja ada di kedalaman 20, bisa. Tapi itu akan memberikan kontribusi potensi mengamankan pairing Anda setiap hari. Tapi kalau ini nggak disentuh oleh Anda, otomatis ini nggak berkembang. Ya. Jadi perlu namanya komunikasi dengan target-target titik yang mana yang terdekat, yang bisa mengembangkan omset dengan cepat. Dan tentu saja di sini diperlukan komitmen penuh bersama-sama tentunya. Ya. Seperti contohnya, saya dari dulu selalu on time, tepat waktu, berusaha memenuhi semua janji yang sudah diucapkan. Karena banyak sekali di luar sana leader mengucapkan sesuatu tapi tindakannya tidak sesuai dengan yang diucapkan. Itu sudah berarti berbahaya, karena tingkat resiko kegagalan sangat tinggi. Misalkan Anda bikin janji, ketemu jam sekian, tanggal sekian, tapi akhirnya Anda nggak terpenuhi, Anda nggak mampu memenuhi karena berbagai alasan, otomatis downline itu kecewa. Inilah yang membuat jaringan nggak berkembang maksimal. Tapi kita mesti benar-benar komitmen. Atau apa yang kita ucapkan harus kita buktikan. Ya. Jangan sampai banyak sekali leader-leader bilang bahwa ini adalah MLM yang terakhir, tapi kenyataannya ikut banyak MLM. Seperti itu. Selesaikan apa yang baru kita mulai, tapi ternyata terus mulai dari nol terus, seperti itu. Padahal sebenarnya membangun jaringan adalah, kalau setelah jaringan terbentuk, bagaimana kita membina, sekali lagi saya ulang, bagaimana kita membina orang-orang yang tepat di bawah. Kalau nggak tepat, maka berarti akan terjadi perlambatan. Ya. Dan hati-hati dengan ucapan, karena ucapan itu akan selalu direkam. Ya, direkam oleh downline tentunya. Ya. Jangan terlalu banyak janji, tapi pastikan bahwa di hari tersebut Anda punya waktu untuk membantu. Ini lebih penting daripada terlalu berjanji. Ya, seperti itu. Dan tentu saja di masa pandemi ini ada beberapa situasi di mana mungkin teman-teman tidak bisa pergi antar provinsi. Coba kita lihat, pernahkah kita menggali potensi wilayah Anda masing-masing? Contoh, yang ada di Jawa Tengah misalkan, potensinya sejauh mana? Jawa Timur misalkan, potensinya sejauh mana? Nah, itu yang perlu digali. Karena banyak sekali member-member terlalu menggali terlalu jauh. Betul. Membangun jaringan jarak jauh itu bagus. Karena jaringan jarak jauh itu tidak akan manja dengan kita. Tidak akan menyusahkan kita. Tapi kalau tidak pernah ada kunjungan dalam 1 tahun, dijamin jaringan itu mati, habis. Makanya jarak jauh itu adalah risiko biaya. Maka kita harus pertama, kita harus mengamankan dulu grup di wilayah kita masing-masing. Sudah kuat. Contohnya saya, waktu awal membangun Altam ini, saya kuatkan Jabodetabek. Setelah Jabodetabek kuat, baru saya bisa ekspansi. Ketika ekspansi, kita nggak khawatir kita nggak punya income. Karena banyak sekali member itu member-member di multilevel terlalu semangat, sehingga coba membangun jaringan sampai ke Papua misalkan, sampai ke Aceh misalkan, padahal dia tinggal di Jawa Timur misalkan. Kebayang nggak ongkosnya seperti apa? Paling bagus jarak jauh itu menggunakan online tentunya, online. Dan tentukan targetnya. Kalau misalkan Anda sudah berkembang sekian begini, maka kami bisa turun, atau kami akan minta bantuan yang di atasnya lagi, atau kami minta bantuan perusahaan untuk mengembangkan market di wilayah itu. Jadi hindari kita terlalu perjanji di sini di Bapak Bisnis Jaringan, karena ini penting untuk menghindari apa? Menghindari kepercayaan Anda akan hilang. Seperti itu. Dan sekali lagi ucapan-ucapan juga penting, jangan sampai salah ucap, karena downline akan merespon semuanya, akan mengingatkan bahwa ternyata kita banyak istilahnya ngibul, seperti itu. Oke? Enggak teman-teman, kalau kita bicara tim, sekali lagi, tim paling sederhana di sini, pengertian tim di sini adalah satu,
member tersebut ada di wilayah Anda. Kalau kita bicara kabupaten, contohnya di Malang misalkan, maka orang-orang itu ada di Malang, sehingga mudah ketemu dan mudah kita merancang rencana kerja. Atau misalkan Anda tinggal di Sidoarjo, Anda harus punya jaringan tim di Sidoarjo untuk berkembang. Seperti itu. Ini gambarannya yang bisa saya berikan. Dan yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa menguasai, meyakinkan masyarakat di luar sana apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Maka teman-teman mesti punya kemampuan menjual produk food supplement, Altam punya, seperti Green Fiber, Boskapi, dan sebagainya, untuk bisa dipercaya oleh masyarakat, brand kita bisa naik, dan mereka bisa pakai terus. Sepanjang, sekali lagi, teman-teman menyampaikan apa yang dibutuhkan, seperti itu. Ya, ini sangat bagus sekali. Ini contoh Green Fiber, apalagi juga ada Dental Clear Natural ini juga bagus sekali. Dan dengan cara demo, ya, sampai semuanya bisa kita demokan, ya. Dan teman-teman mudah-mudahan bisa berhasil untuk mendapatkan hasil yang maksimal, di mana Altam sudah menyiapkan semuanya. Nah, bagaimana dengan produk yang sifatnya jangka panjang atau pembeliannya cukup lama, seperti produk-produk Dr. Water, misalkan. Itu adalah sebenarnya untuk percepatan. Tapi sekali lagi, di sini sering sekali member itu kurang fokus ke market secara global. Kenapa saya bilang gitu? Kita lihat yang namanya duplikasi, regenerasi ini penting. Pentingnya di mana? Mungkin teman-teman yang masih dulu waktu pertama kali kenal multi level mungkin masih usia-usia muda. Coba kita bayangkan, kita terutama yang teman-teman kita atau jaringan kita yang usianya di atas 40 tahun, memang betul-betul butuh kesehatan. Tapi bagaimana dengan generasi muda, market yang generasi muda ini, yang bisa memberikan kontribusi maksimal adalah bagaimana kita berhasil menembus pangsa pasar generasi muda. Ya. Pangsa pasar generasi muda ini memang di awal mungkin secara keuangannya nggak maksimal, tapi ini bisa menjadi suatu pengendali, suatu proses akan menggantikan kita nantinya untuk berkembang. Jadi teman-teman usahakan untuk membuka pasar generasi muda. Ya. Jadi Altam sudah menyiapkan paket-paket yang terjangkau seperti paket brown, apa sebagainya itu untuk generasi muda. Mungkin nanti akan ada informasi lanjutan bagaimana market ini harus kita masukkan ke dalam pasarnya, seperti itu. Oke, saya kira itu gambarannya. Jadi bagaimana sekali lagi potensi bonus pairing harian bisa maksimal, bisa stabil adalah bagaimana Anda punya kelompok pemakai ulang yang memang membutuhkan produk ini dan akan pakai terus. Dan jangan sekali-kali kita bilang ketika Anda sudah sembuh, selesai. Jangan. Ini adalah produk yang akan dipakai terus-menerus setiap saat bertahun-tahun ke depan oleh user-user yang akan kita kembangkan di Altam ini. Oke, saya kira sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator Pak Arif. Sebenarnya kembali kepada standarisasi, ya kan? Siapa yang membutuhkan, kan gitu. Sekali lagi, siapa yang membutuhkan? Memang betul anak-anak ini kelihatannya belum butuh, tapi kalau mungkin dikonsumsi 2 minggu sekali, saya kira nggak ada masalah, karena ini kan juga vitamin C-nya sangat tinggi. Kalau setiap hari mungkin tidak disarankan, Pengetenjangan takutnya dipakai setiap saat gitu loh. Karena namanya usus itu sendiri kan ada namanya gerakan peristaltik, gerakan mendorong. Tapi jangan lupa, makin berumur kita, gerakan mendorong kotoran itu makin lambat. Makanya perlu bantuan, tidak bisa dihindari. Umur tidak bisa kita undur. Jadi orang yang sangat butuh adalah rata-rata usia 40 tahun ke atas, betul. 40 tahun ke atas memang butuh ini. Karena banyak sekali orang tua meninggal di kamar mandi. Kenapa banyak orang tua meninggal di kamar mandi? Nggak usah jauh-jauh. Ibu kandung saya itu umur 80 tahun meninggal di kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, di sofa sebentar, dalam waktu 10 menit meninggal. Itu waktu itu saya belum kenal Altam tentunya ya. Udah lama sekali. Itu pecah pembuluh darah otak. Kenapa? Karena BAB-nya keras.
Ketika BAB-nya keras, otomatis ngeden otomatis pecah pembuluh darah otak. Jadi ini adalah satu contoh bagaimana orang tua yang kita sayangi wajib minum ini. Ya. Kenapa? Menghindari risiko racun-racun terserap usus lagi. Juga mempermudah BAB. Memang minumnya nggak setiap hari, tapi kita tahu ada solusinya gitu loh. Sehingga kalau kita sudah memberikan edukasi kepada orang tua kita yang sudah berumur, kalau misalkan Pak, Bu, kalau ada masalah BAB, ada masalah, ngomong, bicaralah. Ini ada produk yang bagus untuk mengantisipasi itu. Jadi ada namanya komunikasi dengan orang tua. Seperti itu. Jangan sampai ada masalah BAB. Karena kasusnya sudah dari zaman dulu, banyak orang tua meninggal di kamar mandi. Ini karena masalah BAB-nya keras. Seperti itu. Kenapa keras? Sekali lagi, karena gerakan peristaltik ususnya itu lambat. Sehingga kotorannya mengendap di usus terlalu lama. Kita tahu fungsi usus kan menyerap. Nah, ketika kotorannya masih ada air, otomatis diserap sama usus. Lama-lama kotoran itu berkurang airnya, sehingga mengeras dia gitu. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi tetap butuh ini, karena ini serat tinggi. Dari mana serat tingginya? Dari bahan Psyllium khas. Nah, terus apa hubungannya dengan usia-usia 40? Ini juga bagus. Kenapa? Karena ada kolagen. Ini bagus buat kulit juga. Jadi kalau ususnya bagus, otomatis kulitnya akan bagus. Jadi mesti didetok, seperti itu, didetok. Juga menambah daya tahan tubuh, ya, karena mengandung hal-hal yang sangat luar biasa, seperti antioksidan tinggi. Ini semua sudah ada di dalamnya. Jadi sekali lagi kita akan sesuaikan dengan kebutuhan konsumen itu butuhnya apa, maunya apa. Kita ambil semuanya, tapi kita berikan salah satu yang dibutuhkan konsumen agar dia lebih puas, lebih jelas arahnya gitu lah. Makanya kita harus tanyakan dulu, ada masalah apa di konsumen. Kalau masalah, saya ada masalah dengan kulit, berarti masalahnya sebenarnya di usus. Sekali lagi, kalau ususnya kotor, bermasalah, sudah pasti kulitnya juga akan bermasalah. Maka tinggal didetok menggunakan green fiber. Sampai kapan? Ya, sampai kita nggak makan lagi. Sepanjang kita masih makan, tetap perlu ini, karena ini akan mendetok setiap minggu gitu. Kalau orang nanya, sampai kapan saya berhenti pakai? Jangan kita bicara pakai untuk setelah sembuh, enggak. Jangan lupa, itu berarti omset kita akan turun kalau kita membatasi penggunaannya. Tapi penggunaannya ini adalah berlaku sampai ya kita nggak ada sebenarnya. Ya kita pakai terus gitu loh, seperti itu. Karena kita makan setiap hari. Kita nggak tahu apa yang kita makan. Jadi kita sering juga bertanya, Bu, Bapak, apakah Bapak Ibu yakin apa yang Bapak Ibu makan adalah higienis setiap hari? Saya yakin mereka tidak akan bisa menjawab. Kebanyakan mereka bilang enggak. Untuk itulah produk ini ada. Karena ini mampu untuk mendetok tubuh kita, ya, termasuk usus, setiap minggu, minimal menghindari risiko berbagai macam penyakit. Kenapa? Ratusan sumber penyakit berasal dari usus yang kotor. Seperti itu. Dan nggak mungkin saya jelaskan panjang lebar di sini, tapi ini gambarnya seperti itu. Tujuannya apa? Untuk mereka pakai terus. Prinsipnya kita harus mempunyai kata-kata, kalimat yang mana mereka akan selalu butuh ini. Artinya kalau dia ingat dia pakai, otomatis akan terjadi repeat order. Tujuan utama bisnis jaringan adalah repeat order. Jangan lupa, tanpa repeat order jangan berpikir bonusnya gede. Gitu, oke? Apa tantangan terbesar Pak Agus di Altram? Sebenarnya kalau kita bicara tantangan terbesar adalah diri sendiri. Kenapa saya bilang tantangan terbesar diri sendiri? Karena dibutuhkan konsistensi, komitmen tinggi untuk menjalankan suatu usaha. Ya, kadang-kadang namanya manusia pasti timbul namanya malas, menunda-nunda apa yang ingin dikerjakan. Jangan, karena masyarakat luar sana sangat butuh informasi. Jadi sekali lagi tantangan terbesar adalah diri sendiri sebenarnya. Bagaimana kita bisa melepaskan semua ego yang ada, juga kemalasan yang ada. Kenapa? Karena kalau teman-teman bisa bayangkan, saya ini sebenarnya orang yang suka malas. Karena saya suka malas, maka saya harus kerja keras untuk menikmati kemalasan. Jadi dibutuhkan minimal 3 tahun kerja keras untuk menikmati kemalasan. Kalau saya di awal malas, nah jangan berpikir saya dapat miliaran dalam waktu sekian tahunnya, nggak seperti itu. Justru malasnya itu ditunda.
Jadi sekali lagi tantangan terbesar diri sendiri. Oke, mesti harus yakin kita. Kata orang sistem MLM itu negatif. Bagaimana Bapak menjelaskan? Sekarang sekali lagi gini, saya jarang sekali di awal ini, ketika kita menawarkan produk Altam, saya jarang sekali bicara multi level. Saya harus memulai dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Dan kita jelaskan dengan demo. Dengan demo. Karena banyak leader-leader besar di multi level adalah orang yang anti multi level. Banyak leader-leader hebat dan besar di Indonesia di awalnya adalah orang-orang yang anti multi level. Kenapa? Karena ketidaktahuan mereka terhadap bisnis jaringan. Semuanya adalah jaringan. Semua adalah jaringan. Bank juga jaringan, karyawan juga jaringan, ya. Jaringan, ada direktur, ada direktur utama, ada direktur, ada GM, ada manajer, ada senior staff, itu semua adalah jaringan. Seperti itu. Tapi kembali, yang namanya bisnis adalah bagaimana kita pribadi harus yakin terus. Ya. Kalau kita berharap bahwa semua masyarakat dipercaya sama jaringan, berbahaya justru. Ya. Bagaimana berbahaya? Misalkan semua masyarakat setuju, percaya networking itu bagus. Dalam waktu 1 hari selesai Indonesia, ya enggak? Makanya di networking itu akan penuh tantangan yang menarik untuk ketika Anda mendapatkan uang, benar-benar Anda menikmatinya, bukan Anda duduk manis dapat uang itu. Seperti itu. Nah, cara menemukan green paper sangat sederhana. Kan di videonya ada, ya kan? Pakai betadine, pakai mie, kemudian betadine air putih di gelas, masukkan mie, masukkan betadine, otomatis ini jadi hitam. Ini membuktikan bagaimana itu racun sudah menyerap. Kemudian kita kasih green fiber, otomatis itu akan ditarik, dinetralisir lagi, sehingga mie-nya menjadi bening kembali. Itulah contoh bagaimana cara kerja green fiber di dalam tubuh kita, juga mendetok. Jadi masyarakat itu butuh namanya visual. Karena visual akan lebih kuat melekat di masyarakat ketimbang apa yang saya sampaikan. Jadi ketika Anda menjelaskan ke konsumen, dalam hitungan menit apa yang Anda jelaskan lupa. Dia nggak akan ingat. Tapi dengan demo, dia akan ingat berminggu-minggu. Tapi kita perlu menyampaikannya gitu. Jadi demo memberikan kekuatan lebih kuat daripada ucapan. Makanya saya bilang, member baru yang belajar bicara, walaupun salah, orang itu pasti nggak ingat lagi, lupa. Tapi demo akan melekat di otak cukup lama, sehingga apa? Setiap dia butuh, dia akan beli. Ini. Seperti itu. Kemudian siapa sumber inspirasi terbesar? Nah, sumber inspirasi terbesar itu adalah kembali bahwa selama ini kan kita tahu yang namanya pahlawan itu siapa. Justru saya ingin memberikan suatu pembuktian bahwa anak-anak saya semua akan nanya. Saya sering nanya ke anak saya, pahlawan kamu siapa? Bapak, artinya dia akan menyebut nama saya, pahlawan kamu siapa? Saya, karena saya sering memberikan motivasi kepada anak saya. Artinya apa? Sering sekali anak-anak kita, pahlawannya adalah orang lain. Seperti itu. Ya. Sama, kalau kita bicara pahlawan saya siapa? Ya orang tua saya. Ya. Orang tua saya. Karena dialah yang memberikan inspirasi bagaimana menjadi pengusaha walaupun gagal. Seperti itu. Ya. Jadi saya termotivasi untuk menjadi pengusaha, tapi karena modalnya nggak ada, otomatis saya harus mencari solusi ya. Bisnis jaringan yang memberikan solusi untuk mendapatkan penghasilan seperti seorang pengusaha. Gitu. Nah kalau mengenai masalah teknis mengenai bonus dan sebagainya, itu mesti ke manajemen menanyakannya. Gitu. Tapi kembali, Altam sendiri bonusnya ini adalah kalau misalkan ada omset Jumat, Sabtu, Minggu, otomatis akan ditransfer hari Senin. Seperti itu. Atau kalau ada tanggal merah, ya nggak mungkin ditransfer hari itu. Pasti akan berikutnya gitu. Seperti itu. Kembali juga kepada masalah bank. Bank yang tercepat adalah bank BCA. Kalau bank yang lain seperti Mandiri dan sebagainya, itu ada selisih 1 hari. Misalkan ada omset hari Senin. Berarti kan harusnya hari Selasa masuk ke rekening. Tapi karena di luar BCA, bisa-bisa dari Rebo baru masuk ke rekening. Ada selisih plus 1 hari. Kalau itu banknya bukan bank BCA. Kalau saya dari awal bergabung di Altam,
Saya menggunakan Bank BCA. Saya bukan promosi Bank BCA ya. Karena apa? Sangat cepat dia masuknya. Jadi Altram belum pernah terlambat 1 hari pun mentransfer bonusnya ke rekening saya. Walaupun waktu awal-awalnya bukan langsung 3,5 juta. Mungkin 100.000 pun akan ditransfer gitu loh. Jadi sekali lagi tidak ada masalah. Sekali lagi kembali kepada rekening Anda bank apa. Kalau bank BRI bisa jadi +1. Seperti itu. Karena ada masa jeda seperti itu. Saya tidak bicara pilihan terbaik, kembali kepada apa? Kenyamanan. Ya. Ketika kita membangun jaringan, di mana kita berada? Saya ada di Altram. Saya harus berjuang, membuktikan bahwa Altram ini adalah perusahaan yang adil. Ya, jangan hati-hati dengan kata terbaik. Kita tidak bicara terbaik, tapi apa? Kita nyaman menjalankannya. Ini penting. Kalau misalkan kita bilang terbaik, kita akan diserang sama multilevel yang lain. Karena multilevel yang pasti bilang saya terbaik. Akhirnya terjadi satu crash. Kita bilang kenapa nyaman? Ya kembali di awal, tempat pilarnya, produknya bagus, enak, dan biasanya itu adalah berkelanjutan gitu. Karena kawan ketemu kawan gitu seperti itu. Ya. Nah kalau pakai BCA ada masalah, maka kembali lagi sekali lagi teman masih melihat saya member. Oke, saya member, sama seperti Anda semuanya. Kalau itu kan masalah teknis ya. Kalau masalah teknis, kembali kepada manajemen. Makanya saya bilang, hal-hal yang kaitan dengan manajemen, hal kaitan dengan bonus sebagainya harus ke manajemen, bukan ke Apren. Tapi Apren akan membantu menanyakannya, memang kalau memang dibutuhkan seperti itu ya. Itu masalah teknis, masalah bonus-bonus itu masalah teknis. Kalau bonusnya di bawah 100.000, otomatis nggak ditransfer. Tapi itu kan berarti pertanyaan yang sangat menyimpang dari hal-hal kaitan dengan pengembangan jaringan. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan malam hari ini, saya ingin mengingatkan kembali buat teman-teman bahwa kegiatan digital apps ini akan terus kita upayakan pengembangannya, baik itu dari sisi materi, sisi pembicara, dan juga menambah satu wawasan buat kita semua. Saya rasa ini aja sebagai penutup saya. Selamat malam semuanya. Malam.